focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMP Negeri 45 Jakarta Barat. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang baru saja dibuka kembali dan sekarang sudah dengan kapasitas PTM-nya adalah 50%. Nah, kebetulan kepala sekolahnya memang teman saya ketika kuliah. Nah, seperti apa nih kondisi dari pelaksanaan PTM di sekolah ini? Kita ikuti terus ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya ya. Oh ini ya Bu. Ibu minta kita untuk isolasi anak. Oh, waduh, tempat tidurnya kayak di rumah sakit banget ya. Ini coba lihat. Alhamdulillah. Bagus ya, lumayan lah. Oh, karena nggak ada, memang nggak ada ruang lagi ya, jadi dipakai ini dipakai ya. buat ini. Dan belum pernah ada, maksudnya ketika dicek terus ada anak itu udah pernah nggak pengalaman? Tidak ada yang suhunya tinggi, nggak ada. Cuma kemarin positifnya itu karena informasi dari orang tua gitu. Ya di luar baru kan dia orang tuanya, terus informasi baru tak bukan dari sini. Masih dari hasil tes PCR. Betul, kan? Iya. Sebenarnya sih ruang isolasi itu cukup meja sama kursi aja sih Bu. Kayak gini terus ada kursi depannya. Karena sebenarnya ini misalnya ada, ya sekarang belum, tapi misalnya ada. Sebenarnya itu cuma gini aja, ngajukan 2 pertanyaan aja ke si anak. Misalnya satpam, kok ini batuk ya? Pada saat dicek suhu, walau dia nggak demam, Omikron kan nggak demam ya. Lalu misalnya, loh kok dia kayak pilek nih ya? Nah itu sebenarnya dilaporkan terus suruh kesini dulu. Karena batuk, pilek, apapun dengan gejala kayak apapun harusnya nggak boleh sekolah. Nah tapi kadang anak kan nganggap itu ringan, Betul. jadi dia tetap sekolah kalau kita nggak ngecek gitu. Nah tapi kalau dia terindikasi nggak cuma suhu tapi juga batuk atau pilek, suruh aja Bu di sini dulu. Habis itu ditanya 2 hal. Pertama, ada nggak perjalanan keluar kota? Kalau dia jawab tidak, pertanyaan kedua, sempet nggak? Kan kalau punya keluar kota tuh bisa aja piknik, bisa aja kondangan, saudara gitu. Nah ya, jika dia jawab tidak, pertanyaan yang kedua, sempet nggak kontak erat sama orang yang positif? Kan bisa aja gitu ya, kita pernah kontak erat gitu ya. Misalnya saya dengan asisten saya misalnya, sebelumnya saya kontak erat dia terus baru tahu kalau dia positif. Kan artinya berarti saya pernah kontak erat. Nah andaikan itu dia jawab tidak juga, telepon orang tua aja. Berarti nggak ada dua-duanya, cuma flu biasa, ya dibawa sama orang tua dan jangan sekolah dulu sampai sembuh. Tapi kalau dia jawab salah satunya iya dari 2 pertanyaan, kontaknya puskesmas. Gitu aja sih Pak sebenarnya. Betul, iya. Cuma 2 hal itu aja. Siap Bu. Nah udah beres, tempel aja di ruang. Jadi tim gugus tugas COVID ada kan? Ada. Nah dia yang harus menanyakan, ini apa Pak, ruang apa? Ini untuk Laboratorium. agama Kristen, laboratoriumnya nggak jadi. Oh, selamat pagi Bu. Oh ini ya, digunakan. Oh, cuma mau pengawasan Bu. Terima kasih. Ibu guru agama Katolik? Kristen. Oh iya. Jadi, oh harusnya berapa hari ini muridnya Bu seharusnya? 7 harusnya. Tapi ini hanya 1 anak. 1 anak yang Kebetulan tadi. Kan PJJ 50%, yang 50% PTN. Oh, Yang PTN iya. harusnya ada 4, tapi yang 3 kayaknya izin. Iya, mungkin enak badan gitu ya Bu ya. Oh iya. Jadi harusnya hari ini 4 ya, tapi yang hadir 1. Ya, silakan Ibu lanjutkan. Silakan. Pagi Ibu.
Saya Retno dari KPAI mau pengawasan PTM. Boleh? Ibu ngajar aja terus, saya dengan kepala sekolah masuk ya Bu. Ayo. Ini masuk 50% masuk semua tuh gimana Bu Guru? 7 orang Bu tidak masuk. 7 orang harusnya? Harusnya 20. Harusnya 20, Harusnya 20. tapi sekarang hanya 13. Hanya 13 orang. Oh, Ibu Sri ngajar apa? IPA. 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 Oh, Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Saya lebih suka PTM Kenapa Bu? karena kita langsung memberikan materi, anak-anak langsung mengerti apa yang kita sampaikan, dengan tugas-tugas juga tidak ada kendala, Tidak insya ada Allah. kendala, ya, karena Ibu juga bisa ngelihat langsung Iya, juga insya karakter Allah, anak-anak benar, gitu benar, ya. Nah kalau sekarang tadi sempat 100%, tapi sekarang 50%. 50%. Oh, gimana kalau antara 100 sama 50 itu berarti 50% diajarkan dengan cara gimana Bu? 50% PTM, sekarang, 50% PJJ. Oke, terus yang ngajar Ibu juga PJJ-nya? Yang ngajar sama, saya juga. Oh ini jadinya anak-anak akan mendapatkan materi yang sama? Mendapatkan seperti- materi yang sama. Ya, nanti dikirim melalui apa Bu ke anak-anak? Biasanya di GC, Google Classroom. Oh, Google Classroom. Google Classroom. Tapi ini Ibu sedang tidak Zoom atau Google Meet enggak ya? Sedang tidak Zoom. Sedang tidak. Jadi yang materi yang Ibu sampaikan kepada yang PTM, Iya, itu disampaikan juga kepada yang PJJ ke tapi melalui melalui Google. Google Di mana? Classroom. Di mana? Oh, Google Classroom. Nanti mereka mendapatkan soal juga, misalnya Ibu memberi Iya, tugas. lembar kerja peserta didik biasanya LKPD. Oh, oke. Ini bahas materi apa Bu sekarang? Ini ekspresi. Oh, oke. Ibu lanjutin ya ngajarnya. Iya, baik. Ini Ibu Rumiatun. Ibu Guru Miyatun. Ibu berarti ngajar matematik ya Bu ya? Iya betul Ibu. Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Jujur sih lebih suka PTM Bu. Oh, lebih suka PTM ya, Iya. karena jauh lebih bisa interaktif kalau matematik ya Bu ya. Betul. Memang lebih, dan secara hasil gimana Bu? Eh, Kalau PTM dibanding PJJ menurut Ibu? sebenarnya lebih maksimal PTM ya. Oh, Hasilnya juga anak-anak ya lebih lebih maksimal ini ya. Karena kalau PJJ kan walaupun kita bisa seperti ini atau kita bisa pakai aplikasi, kayaknya untuk pemahaman anak-anak yang masih tarafnya pikiran konkret ya Bu ya. Iya, Kayaknya lebih maksimal PTM. lebih maksimal PTM ya. Berarti anak-anak tampaknya juga lebih suka PTM nih kalau Betul. menurut pandangan Ibu ya. Betul. Bu, ini kan udah 18 bulan ya sebelumnya PJJ ya. Iya, Ibu ngerasa ada learning loss nggak sih? ada. Pasti iya? ada. Kerasa itu untuk Ada, matematik. betul. Ibu mengulang lagi nggak materi ketika PTM setelah PJJ lama? Sedikit iya. Karena tadi ya Karena memang kalau misalnya apa ya, kan PTM juga kita waktunya kan dikurangi. Betul. Jadi kalau terlalu banyak mengulang dari yang sebelumnya, akhirnya materi yang kesini juga jadi ketinggalan. Betul. Oh, tapi sejauh ini setelah PTM anak-anak bisa mengejar ketertinggalan Insya Allah menurut bisa. pandangan Ibu? Bisa. Oh, bisa ya. uh-uh. Dan ini apa ketika Ibu menggunakan sistem hybrid begini ya? Ibu boleh nggak nyapa anak-anak, suruh bicara, coba Oh. paham atau tidak gitu Bu? Ya, Coba. oke. Halo, Jessica, dengar suara Ibu? Ya, ini ketua kelas. Oh, ketua Jessica. kelas. Sini Bu. Jessica, anak-anak yang di rumah, ini Ibu sedang dengan Ibu siapa Bu? Saya Retno dari Bu KPAI. Retno dari KPAI. Silakan kalian boleh menyapa Bu Retno. Selamat pagi semua, assalamualaikum. Ya, lagi belajar dari rumah matematika. Gimana tuh, terasa lebih enak PTM apa PJJ anak-anak? PTM oh, semuanya. Oh gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Halo, nama kamu siapa nak? Zara. Siapa? Zara. Zara. Kamu lebih suka PTM? PTM. Matematika apa lagi gitu? Kesulitan nggak waktu PJJ? Sulit. Menurut Yang matematik ini? menurut Kalau sekarang ruang guru. dengan PTM, Iya. kamu terbantu? Di ruang guru kan ada orang. Oke. Ya, lihat ruangan. Kamu lebih suka PTM kenapa? Selain karena misalnya matematika jadi lebih mudah, selain itu Kami apa kan alasannya? turun. Oke, ruang bapak. Iya, Kan lebih ke taman, ke taman karena Oh gitu. Waktu wawancara. PJJ ada kendala nggak? Iya. Misal sinyal? Oh ada ya? Jaringan. Kadang-kadang ada? Iya. Oh oke. Jadi senang PTM ya? Bukan karena mau dapat duit uang jajan kan ya? Ale, kalau kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM. PTM kenapa?
Karena lebih paham aja sih. Jauh lebih paham ya. Iya. Terutama untuk matematika kayak gini ya. Kalau ini misalnya menurut kamu, kalau kamu di PTM nih, pas materi ini namanya materi apa? Matematika Tentang apa ini? tentang bangun ruang. Oke, bangun ruang ya. Tulisan kamu rapi banget ya. Tulisnya bagus loh, Bu, rapi gitu. Kalau bangun ruang gini dibanding kalau PJJ, kamu lebih beruntung nih ketika belajar ini secara PTM. Iya. Ini sekarang PTM-nya setelah kemarin sempat ditutup, sekarang PTM berarti kamu kebagiannya seminggu berapa kali? Seminggu 5 kali. Oh gitu. Gantian atau PTM-nya? Ya gantian. Jadi absen 1 sampai 20 1 minggu gitu. Terus nanti gantian. Nanti habis itu seminggu di rumah. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi kamu lebih suka PTM ya? Makasih. Kali dong, apa? Belum. Kan kelas 10 semua gitu. Enggak. Oh, kelas 7. 7, 8, 9, 50%. Ya kan? 7, 8, 50%. Nanti yang 50% minggu depan. Jadi ini full 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu mereka terus. Ya, yang tadi nomor urut kata anak 1 Ya. sampai... Ya sampai hari Jumat. Oh iya ya, 1 sampai 20 itu. Betul. Ini seminggu, Nah. nah yang 50% sekarang di rumah, nanti seminggu 1 minggu lagi. berikutnya. Oh iya, ya, Begitu ngerti. polanya itu. Oh ini ya, ini Ini ruang. Ini piketnya, pojok. Bu. Oh ini piketnya, oke. Ini ruang guru, gurunya berapa? Gurunya ada sekitar 39. Ini wakil. Ruang kepala wakil sekolah di bawah, staf. ini gurunya di sini. Oh ya pagi Ibu, ya silakan Ibu lanjut. Oh ini ya ruang guru. Kayaknya udah bisa jaga jarak sih ya, jauh-jauhan. Jauh nggak mepet. Satu meja satu. Iya. Ini Bu Latifah, Bu. Iya Ibu. Cuma ini bertiga. Satu meja satu, tapi ini besar-besar ya Bu ya? Yang ini yang kecil-kecil ya? Ini yang produk lama, belum jadi yang baru. Oke. Ya. Oh iya. Jadi dia lebih deket-deket ya? Tapi nanti nggak ini Bu, kan dia ngerti ada yang duduk di mana, mencar. Udah tahu. Oh gitu ya? Dan gurunya nggak 50% ya? Kalau guru masuk semua ya? Kalau kan kelasnya masuk, jadi gurunya masuk. Pasti masuk semua ya, Tapi kalau yang guru? ada gejala kurang sehat, tetap di rumah. Oh. Selama mejanya belum jadi sih, kalau mau aman nih Pak Kapsek, usulan saya, meja yang kecil ini karena terlalu berdekatan harus dibuat Kurangi 1. jadi enggak. Yang kalau memang ruangannya begini mau diapain? Jadi ini madep ke tembok Bu, ada yang madep ke tembok 1. Jadi madep ke tembok bagian mana gitu dengan jaga jarak. Oh iya. Meja yang ini bikin berhadapan dengan dijarangin. Jadi misalnya ya banyak, kalau guru tuh pasti banyak bawaan. Ini aja nih pilih. Ini kan kosong nih. Misal puterin. Gini. Jangan. Ya terus. Ya ini gini nih, tempel. Nah, tapi kan karena tadi yang 1 udah ke sana, antara meja ini sama meja itu bisa berjarak lagi. Nah, ini yang paling aman, Pak. Karena terlalu dekat ini. Terlalu dekat dan terlalu kecil kan? Jadi kan kalau ini ke sini semeter. Iya kan? Jadi yang ini oke deh, udah cukup ya. Kalau yang ini kan belum. Jadi sebaiknya dihadap-hadapkan gitu, yang sana sebagian ada yang madep ke tembok. Betul. Sehingga ini bisa didorong ke sini, jadi tetap tempat jalan masih luas. Nggak dempet-dempet gitu. Ini pas satu-satu ya? Udah cukup. Gede. Gitu sih. Karena beda antara meja ini sama ini terlalu kecil. Nggak nyampe semeter. Paling memungkinkan, ya begini nih caranya. Biar aman guru-guru. Paling tinggi penularan guru loh Pak, karena di ruang guru pasti buka masker, makan, minum, ngobrol. Ada berapa? 3 dengan murid 800 ya. Jadi Ibu megang lebih dari 200 dong ya. Alhamdulillah berkah. Udah konsultasi belum sih selama ini anak-anak? Selama pandemi?
Ada sih lewat WA tapi dia. Oh, kalau yang langsungnya? Yang langsung juga karena nggak boleh ini deket-deket sehingga mereka cuman WA aja boleh kok Kak. Nah kalau bilang kayak itu saya bilang kalau kita deket kan kita takut juga. Oke. Iya. Sebenarnya kalau memang mau dipraktekkan ini kelas 3 mungkin butuh ya sebentar lagi ya. Karena mau ujian ya pakai set ya. Ini guru BK-nya dikasih plastik itu Pak. Oh ginian, iya di situ. Jadi apa ya, nggak usah mahal-mahal, plastik yang sekat aja. Jadi kalau anaknya di sini, ibunya di sini itu aman untuk konsultasi. Sehari ibu jangan nerima lebih dari 3. Misalnya ibu ada 3 orang, berarti ibu 3, teman ibu 3, teman ibu 1 lagi 3. Jadi sehari 9. Sehingga ada terbatas dan pakai kartu aja, misalnya pakai nomor kayak ke dokter, kamu hari apa, nomormu berapa, harus tepat waktu gitu. Nah dengan demikian kan semua orang terlayani Bu, nggak apa-apa Bu ngelayani di masa begini. Yang penting cuci tangan dulu, terus anaknya pakai masker, lalu jaga jaraknya terjadi. Nah ibu dikasih plastik deh di sini, aman Pak. Karena bertemu dengan banyak. Selama ini ya memang dia itu ngebel Bu tengah malam sampai nangis makanya udah nangis dulu nak. Nanti apa kamu ngomong gitu sih itu Pak yang kelas 7. Sering banyak kelas 7 sekarang Bu. Karena masa pandemi itu anak-anak mungkin punya masalah kesehatan banyak mental. sama orang tua sama Betul, ini dan guru kita BK juga, itu harus membantu. saya kadang-kadang ikut nangis Bun kalau malam. Makanya Iya, jadi nah ya, gimana dia di sini nggak bisa cerita kan, dia Bu saya mau nelpon jam 12. Pokoknya ibu kapanpun siap nak, yang penting kamu mau cerita sama ibu. Iya, Tapi kalau besok saya konsultasi boleh ya Bu. Tapi karena malam udah nangis ya saya peluk Bu di sini. Iya. Jadi di Nggak sini. apa-apa sih Bu, misalnya Oh, bertiga, iya. biar jaga jarak. Mungkin kalau ini terlalu dekat juga jadi nggak ada rahasia. Mungkin yang satu ibu di sana, yang satu ibu di sini, yang satu di sini, nggak apa-apa Iya, Bu. Dan boleh semuanya sih. harus kasih plastik sekat, Pak, iya, saya Pak. sarankan. Jadi habis ini saya rasa nih di bulan Maret ada kemungkinan anak kelas 3 butuh bimbingan. Lalu anak kelas 1 mungkin namanya Banyak dari kelas SD 7, iya, ke kelas 7 SMP lebih dan banyak, Bu. pandemi. Begitu pakai udah senang masuk tiba-tiba ditutup kan penyesuaian lagi. Anak tuh sulit loh Bu adaptasi yang kayak begitu. Iya. Jadi guru BK tuh penting Bu perannya. Iya. Jadi saya usulkan ibu menerima aja Bu Iya, langsung, terima kasih. tapi dengan sirkulasi udara yang Iya. diatur gitu ya, bisa jendela bisa dibuka. Iya. Yang kedua tadi Pak, nggak boleh lebih dari berapa gitu. Misalnya mau iya. 2 dulu, nggak apa-apa Bu, 2 iya. dulu. Kan kalau Mereka biasanya bertiga, WA dulu gitu Bu, besok saya boleh ya. ketemu. Nah Ibu boleh, atur aja gitu. diumumin, barang siapa yang mau konsultasi, baik pas masalah, satu udah di sini lupa Bu, saya udah sampai Cengkareng. masalah pribadi ya, nggak apa, gitu besok lagi misalnya, ya, nggak besok apa-apa. ketemu. Tapi ya gitu mau ngomong dari mana dulu ya Bun, saya banyak banget tuh masalah. Nggak Ya dari apa-apa, mana Bu. dulu, dari kamu dulu deh, saya bilang Iya, gitu. iya. Besok tentang orang tua Ibu, iya boleh. Setelah tentang orang tua belum Pak dia. Belum berani, nanti aja Bu. Nggak apa-apa Bu. Anak kan ngomong kalau udah percaya, udah bisa. dengan ibu mendengarkan saja dia sudah percaya. Kadang anak cuma pengen didengar sebenarnya. Nggak apa-apa Bu, nanti nerima aja Bu. Karena ada anak yang nggak maunya konsultasi itu ngobrol langsung, tetap Iya, muka. langsung, iya. Gitu aja, Iya, nggak usah memang berhenti, maunya nggak apa-apa seperti Pak. itu. Layanan, jalan aja. Jadi Karena kadang- anak-anak kita tuh butuh, karena kan mungkin ada anak yang mengalami kekerasan di rumah, kita malah tahu juga. Atau stres lain, misalnya orang tuanya bertengkar gitu ya, atau berpisah. Saya juga nggak nyangka sampai segitu ininya, kita aja nggak pernah melakukan itu Bu, nggak pernah dengar kata-kata Tuh kan, itu, tapi Bu, orang tua, banyak saya kan jadi Pak. merinding Bu. Jadi kemungkinan Bu, banyak anak yang juga punya tapi nggak tahu caranya minta tolong. Jadi mendingan diumumin Pak sebagai bentuk layanan. Lalu BK terima, misalnya Ibu bisanya minggu Sudah ini ada grup ini, seminggu 2 kali aja, nggak ada grup ketua apa-apa. kelas, jadi kalau ada apa-apa share ke teman-temannya. Jadi umumin Kata aja ini, secara resmi oleh udah, sekolah membantu gitu. Anak-anaknya mendapatkan masalah itu nggak banyak pasti menurut saya yang tapi mereka nggak bisa diabaikan gitu. Mungkin dari 800 iya mungkin dari 800 cuma 40 kan, tapi kasihan kalau nggak ditolong gitu Bu. Oh ini selamat pagi. Oh ya Ibu. Oh ini ya. Itu berarti ruang kepala TU-nya? Oh sama bendahara. Oh bisa jaga jarak jauh-jauhan lagi itu. Kepala TU dan bendaharanya. Oke. Oh iya Bapak, udah ketemu tadi di depan. Saya bilang Bapak berarti sama bendaharanya bisa jaga jarak jauh-jauhan.
Tempatnya Ini aja ya. Ya karena TU nggak terlalu banyak ya Pak, jadi masih bisa jaga jarak ya. Iya. Itu semeter nggak sih yang antara Bapak ke belakang? Lebih ya. Kelas udah. Aulanya dikunci nggak pakai Capsek? Aulanya untuk rapat ya? Iya. Kan di sekolah sanggar. Oh, udah sih kalau ini udah jaga jarak. Oke. Ini sekolah sanggar, makanya suka dipakai. Sering ada pertemuan kalau pasti ke sini. Oke, berarti udah ya, ini udah semeter ya, jaga jaraknya ya. Oke. Ya. Oke, tadi saya sudah keliling-keliling ya, sekolah ini diantar oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga para wakil kepala sekolah ya dan jajarannya. Dan tadi sudah keliling masuk kelas, ngobrol sama guru, ada juga ngobrol sama murid. Ya, lalu juga ke kantin sekolah yang belum dibuka, terus juga ke taman belakang sekolah. Sungguh menarik ya jalan-jalan ini karena ternyata ada juga yang hybrid, tapi ada juga kelas yang tidak hybrid ya karena memang keterbatasan alat ya. Dan uniknya di sini 50%-nya masuk terus 5 hari, lalu nanti gantiannya 50% sekarang di rumah akan masuk berikutnya. Ini mungkin hal yang beragam ya dilakukan oleh beberapa sekolah, salah satunya di sini. Nah, seperti apa PTM 50% ya yang dilaksanakan di SMP Negeri 45 Jakarta, dan saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah yang dulu teman kuliah saya, namanya Bapak Satar. Dan beliau ini kenalan dulu deh. Dulu sebelumnya di mana tuh tugasnya? Ayo. Gini, Bu Retno, saya dulu 22 tahun di SMP Negeri 264 Jakarta. Oke. Jadi guru di sana. Guru, wakil. Kemudian selama 1 tahun 8 bulan jadi kepala sekolah di SMP Negeri 100. 100 cepet. Ya, cepet ya. Kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 187. Oh ya. Selama 2 tahun 8 bulan. Dan sekarang masuk di SMP Negeri 45, memasuki 1 semester lah, sudah 6 bulan. Oke. Oh, ini baru ya di sini berarti? Di samping PLT di SMP Negeri 54 di Jakarta. Oh, luar biasa ya. Berarti udah 3 sekolah, memimpin 3 sekolah nih ya. Betul. Oke. Nah, Pak, kan katanya sekolah ini menyelenggarakan PTM sudah sejak awal ya, yang masuk Senin, Rabu dan Jumat. Ya. Lalu di situ nggak ada kasus, tapi kemudian 100% ternyata sempat ditutup. Betul. Nah, sekarang buka lagi. Sebenarnya gimana tuh ceritanya biar publik juga tahu, dan bagaimana nanganinnya waktu itu? Jadi kami kan tetap menggunakan protokol kesehatan ya, dari awal masuk, bagaimana tingkat suhu anak-anak, kemudian cara pembelajarannya, jaga jarak, cuci tangan, dan itu prinsip itu kami cuci tangan juga ada di mana-mana, wastafel ya. Nama lengkap itu, sehingga polanya kami sudah kerjasama dengan pihak Puskesmas. Oke. Ketika ada anak yang bergejala, kemudian kita koordinasi dengan Puskesmas langsung merespon. Nah, kemarin ketika kami tutup, sebenarnya kasusnya bukan dari sekolah, tapi klaster keluarga. Anak menyampaikan dari keluarganya bahwa ada keluarga yang tertular, kemudian dari pihak keluarga mengadakan PCR, kemudian hasilnya itu hari Minggu disampaikan ke saya bahwa putrinya terpapar. Kemudian saya langsung koordinasi dengan pihak Puskesmas, oke Pak Hatar, nanti ditutup dulu untuk 3 hari, saling koordinasi, kemudian ya dengan Puskesmas, dengan pihak Sudin, dengan pihak kecamatan, kita saling koordinasi, akhirnya ditutup. Kemudian konsultasi dengan Puskesmas, langsung akan teman-teman yang di sini bisa juga, dan alhamdulillah hasilnya baik semua ya. Negatif semua nih ya. Ya, dan kemudian walaupun ada teman-teman anak ini juga ya, tidak ada yang positif. Dan kemudian saya buka kembali, tetap kami juga waspada juga. Dari mulai piket depan sampai masuk senantiasa kita koordinasi, dan sudah diumumkan jika anak yang ada gejala ketika ini sudah tidak masuk langsung ke rumah saja. Dan tetap kami koordinasi sehingga ketika dites suhunya yang masuk pun alhamdulillah semuanya aman. Aman ya. Nah, kalau menurut pantauan dari pengamatan lah dari Pak Satar selaku kepala sekolah, guru-guru sama murid itu semangat ya? Gimana cerita semangatnya PTM? Jadi memang ya, ini adalah sekolah sanggar dan mereka itu sudah terbiasa, terbudaya gitu, bahwa
kerja itu maksimal. Oke. Gitu. Walaupun mereka memberikan PTM, mereka juga maksimal. Apalagi sekarang dengan PTM yang 50%, mereka sudah siap. Kami di awal sudah merencanakan bahwa kesuksesan sebuah lembaga itu dimulai dengan persiapan yang hebat itu. Maka di sini kan ada ya persiapan hebat. Jadi di awal pun kami sudah mengadakan semacam komitmen. Kita harus memiliki persiapan yang hebat, kemudian nanti pelaksanaannya hebat, insya Allah hasilnya juga hebat. Nah, trio inilah yang ada di teman-teman sehingga membangkitkan ya semangat ya, keberhasilan itu ya dimulai dari diri kita. Bagi anak-anak dan terutama pimpinan juga menjadi sorotan ya, menjadi role model buat guru-guru yang lain. Kalau anak-anak gimana? Kelihatan lebih semangat PTM atau gimana? Dari yang saya amati dan suka diskusi, karena saya juga dari awal juga suka ngobrol ya, baik orang tua maupun peserta didiknya, mereka lebih semangat PTM. Sehingga ada rasa dalam tanda kutip ya, sebuah penyesalan kalau misalkan ini tidak PTM ya, PJJ lagi. Tapi mau bilang apa ya, memang ini sudah prosedurnya harus gitu ya, kesehatan lebih utama. Prosedur itu ya, tetap kami sampaikan dengan Zoom ke orang tua, nanti sekolah itu akan melaksanakan aktivitas sesuai dengan aturan yang ada. Jadi apabila memang nanti saatnya ditutup dan pada saatnya dibuka kembali sesuai dengan aturan, kami akan membuka kembali, namun tetap menjamin kesehatan guru dan peserta didiknya terjamin dengan umum. Oke. Nah, sebenarnya kondisi seperti sekarang nih ya, sudah dari 100 sudah ke 50, terus angka Omikron juga meningkat gitu ya di berbagai daerah, bukan cuma Jakarta. Betul, gitu. Ya. Nah, harapannya Pak Sattar sendiri selaku kepala sekolah gimana? Memang inilah butuh kesadaran ya, kesadaran semua pihak, baik orang tua yang di rumah, guru yang di sini dan anak didiknya. Tapi kan kita juga lebih luas lingkungan ya, lingkungan juga perlu perlu sadar juga bahwa pergaulan di lingkungan juga berpengaruh. Makanya dari pengamatan ini saya lihat justru yang lebih dominan menular kan karena dia dari luar lingkungan, dari sekolah itu. Maka saya menghimbau jadi di luar sekolah pada semua pihak, marilah bahwa prokes itu menjadi kebutuhan, bukan sesuatu yang menakut-nakuti atau ditakut-takuti. Jadi dimanapun, kapanpun ya kita tetap memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Itu semua selalu disampaikan dalam setiap kesempatan. Dan mudah-mudahan kalau semua warganya ini semua bisa berjalan sadar itu ya, maka saya yakin itu Bu Retno, artinya penyebaran virus akan berhenti dan insya Allah kita akan kembali normal. Oke. Nah, masalahnya walaupun itu di luar sekolah, kalau anak itu masuk dan nggak bergejala, ya itu yang kadang-kadang yang kita khawatirkan ya. Atau bergejala ringan, cuma pilek atau cuma batuk, tapi kan nularin teman sekolahnya. Itu ya yang dikhawatirkan ya memang. Nah, kalau misalnya nih ya SOP-nya anak-anak pulang, biar benar-benar pulang ke rumah, itu ada nggak ketentuan orang tua wajib menjemput? Jadi begini, di SMP Negeri 45 Jakarta itu sudah kami sampaikan dari awal ketika awal PTM ya, baik yang 100% maupun yang 50%, bahwa untuk menjamin peserta didik tidak keluyuran kemana-mana, maka orang tua wajib menjemput. Ya, dan bagi yang orang tuanya belum menjemput, kami akan berikan tempat di aula sana sampai orang tuanya menjemput. Masuk ke dalam sini orang tua kalau menjemput? Masuk, karena kalau di sana kan numpuk. Oke. Ya, jadi saya beri kesempatan biar tidak terkesan numpuk di sana. Silakan orang tua sini kami amati untuk jaga jarak, bisa duduk dengan fasilitas yang ada. Kemudian alhamdulillah terpantau menepati itu, mentaati ya. 3M itu. Jadi begitu udah dijemput, anaknya langsung pulang, langsung pulang karena orang tua udah pasti jemput. Jadi dilihat bagi yang belum dijemput, ada tadi di aula ya. Dia duduk dulu di situ sampai orang tuanya datang gitu ya. Itu yang dilakukan. Tapi kan ada yang pakai ojol ya, itu gimana? Yang ojol mereka tetap sampai ojol yang datang. Jadi bukan dia keluar dulu gitu. Nanti disampaikan dari pihak keamanan, oh siapa yang mesen ini, nanti dia baru keluar. Oh, diumumkan gitu ya? Ada koneksitasnya. Oh, jadi dengan demikian tidak terjadi penumpukan ya pada saat pulang sekolah ya. Dan sudah dipastikan bahwa anak-anak langsung pulang, nggak mampir kemana-mana. Iya. Oke. Bahkan ini Bu Retno, kami juga ada satgas itu ketika pulang bahwa anak-anak memang langsung pulang, ya satgas itu juga langsung keliling
untuk sekitar lingkungan memastikan sini, ya. memastikan bahwa itu semua clear. Oke, ya. Nah, ya demikian diskusi atau obrolan saya ya dengan Bapak Sattar selaku Kepala SMP Negeri 45 Jakarta. Dan tadi cukup menarik ya bahwa pada saat pulang itu semua memastikan, tim Satgasnya juga memastikan anak itu dijemput. Kalau dijemput ojol juga dipastikan semua, dan ada piket ya keliling sekitar sekolah memastikan bahwa anak nggak nongkrong ya. Nah itu kerjasama dengan orang tua, tampaknya ini komunikasinya juga bagus ya. Oke, demikian video ini ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak ya. Oke, demikian pengawasan kami tentang PTM 50% di SMP Negeri 45 Jakarta Barat. Oke, terima kasih ya Pak Sattar atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.